menjadi makananmu, tetapi kepada Stop. 30, Jefferson 30 dan 31. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke, terima kasih Suster. Stop share screen. Sudah sampai di kisah penciptaan. Di sana tertulis, manusia diciptakan menurut citra dan rupa Allah. Nah, di dalam bukumu kemarin, Suster, materi pertama adalah ketika Allah bercermin, ya atau tidak? Nah, mari kita lihat. Ketika Allah bercermin, apa yang muncul? Kalau manusia yang bercermin, siapa yang muncul di cermin? Dirinya sendiri. Kita sendiri. Nah, ketika manusia yang bercermin, dirinya sendiri. Bagaimana kalau Allah bercermin? Siapa yang muncul di dalam cermin? Yang muncul adalah laki-laki dan perempuan. Beda ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika Allah bercermin, siapa yang tidak tutup mic? Yo, ayo tutup mic-nya. Ketika Allah bercermin, muncul laki-laki dan perempuan. Kita lihat, ini Allah yang bercermin, muncul laki-laki dan perempuan. Kita lihat. Di sana muncul laki-laki dan perempuan. Kalau kita yang bercermin, munculnya hanya diri kita. Coba kalau munculnya itu diri yang lain, kalian pasti sudah lari, terbirit-birit. Iya toh? Kalau bercermin tiba-tiba ada kamu dan yang lain yang tidak kelihatan, terus tiba-tiba ada yang lain yang tidak kamu kenal, kamu pasti sudah pingsan di tempat. Tapi ketika Allah bercermin, yang muncul adalah laki-laki dan perempuan. Nah, ketika Allah bercermin, muncul laki-laki dan perempuan, berarti tadi secitra dengan Allah. Segala sifat ilahi Allah ada di dalam diri manusia, meskipun sebagian kecil saja. Nah, kita lihat di sana. Nah, sifat ilahi Allah ada apa lagi yang paling kita punya di sini? Daya cipta. Tadi kamu baca kitab Kejadian, Allah menciptakan berbagai hal. Kita juga, manusia bisa menciptakan. Hanya bedanya, manusia menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Besi jadi mobil, jadi robot, jadi macam-macam. Terus serat anggrek bisa jadi noken. Itu menciptakan namanya. Yang lainnya lagi, daya rasa. Kamu dicubit kakakmu, teriak, aduh sakit, bisa bilang rasanya sakit. Ada yang maki-maki kamu langsung menangis dan marah. Nah, itu daya rasa. Tapi kamu bisa mendengarkan musik dan menari dengan lembut, itu juga daya rasa. Nah, itu adalah sifat ilahi Allah. Yang berikutnya apa? Daya karsa. Coba, kalau kamu lagi berjalan, lihat binatang yang kamu takuti, kamu pasti tidak tinggal diam, toh. Kamu lari atau cari alat pukul untuk dipukul, begitu, toh. Tetapi, kalau kamu seperti batu, diam saja, nah, itu pasti bukan, ini tidak ada itu daya karsa. Daya karsa itu daya kehendak. Oh, hari ini perutku lapar, aku mau makan. Piring dan nasi bisa jalan sendiri kah depan kita? Tidak toh? Kita jalan menuju ke meja makan dan makan. Itu yang dinamakan daya karsa. Kita lihat selanjutnya.
Berbeda, bab berikutnya adalah berbeda untuk saling melengkapi. Ya toh? Mari kita lihat. Semua lihat ini apa ini coba? Buka mic-nya, boleh berkomentar. Itu apa yang ada di gambar? Benda-benda untuk mobil. Mesin. Nah, Oli. oli, yo, Bensin. bensin, Barang-barang. lagi. Nah, Mesin. sekarang kita belajar. Tutup mic-nya, yang mau bersuara angkat tangan pakai ikon raise hand. Ayo, kita belajar supaya makin lancar kamu pakai raise hand. Yo. Nah, berikut ini gambar apa? Ada gambar mobil. Ya kan? Gambar mobil di sana ada akinya tuh. Ban ini nggak bisa jalan sendiri, mobil ini nggak bisa jalan sendiri kalau tidak ada semuanya ini. Ini kan berbeda semua itu. Ada setir, bentuknya beda dengan botol oli, bentuknya beda dengan shock breaker di sini. Bentuknya beda dengan ada ring ini, gear. Ya toh? Nah, itu semuanya berbeda. Mereka saling melengkapi. Coba bisa nggak mobil tersebut berjalan tanpa peralatan di atas? Biarpun mobilnya mewah, kalau nggak ada alat-alat ini di atas, nggak bisa jalan. Tuh, mobilnya mewah kan? Mercedes-Benz. Tapi kalau nggak ada alat yang kecil-kecil begini nih, ini tidak jalan ini. Cuman jadi hiasan doang. Nah, berbeda karena untuk saling melengkapi. Itu baru benda mati loh. Nah, bagaimana dengan manusia? Mari kita lihat. Perhatikan berbagai macam pakaian adat ini. Apa hubungannya? Untuk berbeda saling melengkapi. Ada yang tahu itu pakaian dari suku adat mana? Raja. Angkat tangan, raise hand dulu, Rara. Nah, berikut. Ayo jangan buka mic tapi raise hand. Belajar menggunakan icon. Icon raise hand. Siapa yang mau jawab itu? Papua. Raise hand. Tidak buka mic langsung teriak. Ya, angkat tangannya dulu atau kalau nggak tahu begini. Suster gitu. Nah. Yang raise hand banyak sekali. Oh, buka mic-nya itu. Coba. Jansius Eduardo Bawan. Papua. Nah. Johanna Baban. Ini pakaian apa? Ayo. Johan. Papua. Batak. 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 Toraja. Ini Pak Raja. Batak ya. Batak, suster. Batak. Sekarang, nah ini pakaian dari Sumatera. Batak. Ini kalau pakaian ini itu macam-macam. Ada Batak Karo, Batak Toba, Simalungun. Nah, tolong nih roh aku, saya itu Yesus. Begitu Johan Berikut ini, tutup semua mic-nya. Berikut pakaian dari mana? Siapa ya yang masih buka mic? Tutup dulu. Berikut pakaian dari mana? Silakan Christina Gracia Asa. Dari mana ini, Dek? Buka mic-nya. Tahu nggak? Dari Jawa, suster. Dari Jawa. Yo, tutup lagi mic-nya. Baru ini dari mana? Semua boleh buka mic-nya. Cepet-cepetan. Dari Bali. Bali. Papua. Bali. Yang barusan ini. Sebentar. Bali. Berikut terakhir. Itu apa ya? Apa ya? Ayo, ada yang tahu kah tidak? Lihat itu ukirannya. Kalimantan atau pakaian dari suku Dayak.
Mari kita lihat apa hubungannya dengan berbeda untuk saling melengkapi. Mari kita lihat. Nah, sekarang siap-siap pilih view option ya. Nah, temukan perbedaan secara mendasar dari laki-laki dan perempuan. Baik, ternyata kita belum bisa belajar bersama ya. Jadi suster lanjutkan saja materinya dengan materi yang selanjutnya. Ternyata belum bisa untuk ngetik-ngetik bersama. Nanti lain waktu kita latihan sendiri ya. Sekarang tidak bisa suster memberikan latihannya di ruangan ini karena kita harus tetap lanjut di materi kita. Tadi perbedaan mendasar yang sudah suster itu, perbedaan yang dikatakan mendasar adalah apa yang dimiliki laki-laki tapi tidak dimiliki oleh perempuan. Misalkan laki-laki memiliki jakun, itu temanmu dari kelas yang lalu. Sedangkan perempuan itu memiliki payudara. Suster, bukannya laki-laki punya. Bukan, yang dinamakan payudara adalah yang digunakan atau yang bisa untuk menyusui bayi. Berarti perempuan punya yang lain lagi. Bisa menyusui. Itu tidak dipunyai oleh laki-laki. Apalagi perempuan memiliki rahim. Anak lahir dari rahim. Nah, laki-laki tidak punya. Nah, laki-laki punya apa lagi yang tidak dipunyai oleh perempuan? Laki-laki memiliki bentuk kelamin berbeda. Bentuk kelaminnya berbeda dengan perempuan. Nah, begitupun perempuan. Perempuan yang masih coret-coret siapa yaitu? Goro yang jangan coret-coret. Menyusui. Nah, apalagi yang dimiliki oleh perempuan selain payudara, bisa menyusui, memiliki rahim. Bentuk kelamin juga berbeda dengan laki-laki. Berbeda dengan laki-laki. Begitu. Ini yang dinamakan perbedaan mendasar. Ada yang bilang, suster, laki-laki itu rambut pendek, perempuan rambut panjang. Suster dari kecil tidak pernah punya rambut panjang loh. Berarti suster laki-laki kan? Nah, jelas ya, itu bukan perbedaan mendasar. Kalau yang Katolik, anak Katolik, kemarin lihat ada Frater Fred itu, yang top di sini rambutnya panjang, lebih panjang daripada suster punya. Dia perempuan kah? Tidak juga. Nah, jadi itu bukan perbedaan mendasar. Yang dinamakan perbedaan mendasar itu benar-benar khas dimiliki oleh masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya, suster akan lanjutkan di bagian yang berikutnya. Kalau begitu, kesimpulan apa dari data yang tersebut di atas tadi? Perbedaannya. Laki-laki tadi ini kan? Laki-laki tadi suster sudah ketik nih. Sekarang mari kita lihat berikutnya. Pertemuan yang lalu kalian diminta untuk menuliskan toh hobinya apa, talentanya apa, terus disuruh mencari literasi, ya enggak? Cari buku, baca tentang misalkan hobinya menari. Kalian itu ada yang ekstra bulu tangkis itu ada laki-laki dan perempuan.
Suster juga suka loh bulu tangkis. Nah, padahal suster perempuan. Kita lihat. Kita Sunia, kamu punya hobi apa, Dek? Buka mic-nya. Gambar. Menggambar. Nah, kita Suniap itu perempuan, tapi dia suka menggambar. Adakah laki-laki yang suka menggambar juga? Siapa, yo? Ivan. Apa hobinya Ivan? Bermain bulu tangkis. Main bulu tangkis. Sama. Sekarang Yusri. Apa hobinya Yusri? Bermain bulu tangkis. Bermain bulu tangkis. Ada yang suka bermain sepak bola? Ada sih. Suster. Nah, sepak bola. Tahu nggak? Suster waktu kecil itu tim sepak bola SD loh. Nah, suster juga main sepak bola. Nah, Main game. Sherly, apa hobinya Sherly? Berenang. Berenang. Ada laki-laki yang sudah bisa berenang? Ya, Marcel Simon. Marcel, apa Marcel? Siapa ya? Aku yang belakang. Menyanyi. Menyanyi. Tuh, Marcel menyanyi. Menyanyi. Siapa yang laki-laki bisa berenang, suka berenang juga? Siapa? Ada? Saya, suster. Siapa? Sebut namanya. Eduardo. Jefferson, suster. Edo ya. Eduardo. Edo menyanyi ya. Berenang juga. Berenang. Nah, mari kita lihat. Bulu tangkis di laki-laki ada. Bulu tangkis di perempuan juga ada. Sepak bola laki-laki ada. Sepak bola perempuan ada. Pertanyaan suster. Hobi yang berbeda-beda ini mendasar atau tidak untuk laki-laki dan perempuan? Bukan perbedaan mendasar. Jadi, yang dinamakan perbedaan mendasar itu benar-benar khas dimiliki. Sedangkan yang terkait hobi itu tidak mendasar. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau boleh suster ubah di sini, kita lihat. Ya. Kesimpulannya adalah hobi atau talenta tiap orang yang berbeda tidak berpengaruh dengan jenis kelamin. Jadi bukan perbedaan. Wih, siapa coret-coret? Siapa coret-coret nih? Nah, Siapa coret-coret? sekarang ketika kemarin kamu belajar ini, belajar, berlatih, olahraga, dan olah hati, itu ada hubungannya dengan apa? Kita lihat yang tadi. Ada urusannya dengan daya cipta, daya karsa, daya rasa. Jadi ada hubungannya kenapa kok kita harus belajar tentang hobi, kok harus belajar olah rasa. Karena kita masih di bagian ini loh. Manusia adalah citra Allah. Artinya apa? Segala sifat ilahi yang ada di dalam diri Allah ada di dalam diri manusia meskipun hanya sebagian kecil. Maka literasinya Nah, apa yang ada?
daya cipta, daya karsa, atau daya rasa. Yang pintar menari itu pasti daya rasanya juga tinggi sekali. Daya karsanya juga tinggi. Karena memiliki kehendak, bisa mencipta, dan bisa merasa. Maksudnya ditulis, teman-teman. Daya. Nah, kalau kalian nanti mau membaca lebih jelas lagi, kalian bisa baca dari bukumu, dari halaman 9 sampai dengan halaman 39, 38. Jadi itu nanti semua bahan yang suster ulang ini adalah menjadi bahan kita ulangan. Nanti mulai hari Jumat, suster akan buka moodle-nya untuk kalian kuis di sana. Ya. Jadi bahannya dari pelajaran 1, halaman 9, sampai dengan halaman 38. Sudah ngetiknya? Sudah, suster. Makasih, suster. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk